Biak Numfor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terdiri dari 2 buah pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta gugusan 42 pulau-pulau kecil. Untuk menuju ke Pulau Biak, wisatawan dapat menggunakan pesawat terbang atau kapal laut. Biak mempunyai potensi wisata yang sangat besar, salah satunya wisata sejarah. Posisi geografis yang strategis menjadikan Biak sebagai lokasi penting dan saksi sejarah Perang Dunia Kedua di Pasifik. Banyak sekali peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak, baik di daratan maupun di lautan. Salah satu lokasi wisata sejarah yang patut Anda kunjungi jika ke Pulau Biak adalah Gua Binsari, yang juga dikenal sebagai Gua Jepang. Nama asli gua ini adalah Abyab Binsari, yang artinya sebagai Gua Nenek. Tidak seperti gua dan bunker lain yang melindungi tentara Jepang, gua ini bukanlah gua buatan yang sengaja dibuat, melainkan gua alami dengan stalaktit yang menggantung indah di atap gua yang tinggi. Sebelum Sekutu mendarat di dia, gua ini memang tidak diketahui orang banyak. Orang tidak tahu gua ini. Ya. Nanti waktu Sekutu atau waktu tentara Dainippon, tentara Jepang menduduki kota Biak ini khususnya di pantai Ambroben sampai di Nures itu, baru mereka jajaki jalan-jalan ke hutan, baru mereka ketemu gua ini. Sehingga gua ini mereka gunakan sebagai tempat berlindung. Nah, Jepang ketemu gua ini, maka sekarang gua itu biasa disebut Gua Jepang. Jadi bukan nama asli, tapi Jepang menggunakan gua ini sebagai tempat untuk bersembunyi, sebagai pangkalan untuk mengamankan diri. Sesuai dengan namanya, kepercayaan masyarakat setempat adalah bahwa terdapat seorang nenek tinggal di dekat gua sebelum kedatangan Jepang. Tetapi setelah kedatangan orang Jepang, nenek tersebut menghilang tanpa jejak. Abian Binsari menjadi saksi bisu Perang Dunia II dari 27 Mei 1944 hingga 20 Juni 1944. Dari cerita sejarah yang ada, konon banyak tentara Jepang yang tewas akibat serangan sekutu di gua ini. Sekutu melancarkan serangan dengan menjatuhkan bom langsung di Gua Jepang Binsari. Saat itu Biak dilindungi oleh 11.000 tentara Jepang di bawah komando Kolonel Naoyuki Katsume. Karena merupakan bagian dari wilayah Papua yang menguasai pintu masuk Teluk Gelfing, dekat ujung barat Papua pada masa kolonial. Karena posisinya yang strategis, tentara Jepang menggunakan Biak sebagai tempat pertahanan melawan sekutu selama Perang Dunia Kedua. Di bawah Kolonel Kuzume, infanteri ke-222, Jepang tidak menyukai gagasan memerangi musuh di wilayah pesisir dan memutuskan untuk mengembangkan taktik lain untuk dengan mudah menangkap sekutu menggunakan jaringan bawah tanah. Dari gua inilah Jepang melancarkan serangan dengan menembak jatuh sebuah pesawat sekutu yang terbang tepat di atas gua. Namun ini menjadi salah satu kelemahan tentara Jepang karena sekutu bisa mengetahui posisinya. Ketika bom sekutu dijatuhkan, sekitar 3.000 tentara Jepang mati karena terjebak di gua. Ada sekitar 1.000 tulang belulang tentara Jepang telah diambil oleh keluarganya dan dibawa kembali ke Jepang. Gua Jepang Binsari adalah museum alam yang menyimpan peninggalan sejarah yang berharga. Berawal dari serangan yang meninggalkan sisa-sisa kekejaman sekutu, tempat ini telah menjadi sumber sejarah yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Jarak dari Gua Binsari ke pusat kota diperkirakan sekitar 30 menit dengan transportasi darat. Anda akan dibuat terpesona oleh keindahan hutan yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam.
Gua Binsari ini merupakan salah satu tujuan yang paling banyak dikunjungi wisatawan karena merupakan tempat yang menarik untuk berfoto. Tempat ini tidak hanya tujuan wisata, tetapi juga sumber pendidikan sejarah. Gua Binsari telah diusulkan oleh pemerintah setempat sebagai objek wisata yang terdaftar sebagai warisan dunia pada UNESCO. Pribadi memang suka ya tentang terkait dengan museum-museum, apalagi ada kaitan dengan perjuangan bangsa. Dan kebetulan kan kita ada sedikit cerita tentang kakek masalah peperangan dulu seperti apa gitu kan. Jadi antusias datang ke sini melihat ada mortir, ada apa, semua masih lengkap meskipun bentuknya udah tidak kurang terjaga dengan baik sebenarnya ya. Cuma ya untuk so far sejauh ini sih ini udah cukup mengesankan. Jadi kebetulan kan kita di Biak ini juga tidak lama karena ada tugas saja, saya sempatkan untuk datang ke sini seperti itu. Untuk keberadaannya sendiri pun memang kalau memang untuk sesuai dengan perundangan itu memang harus kita munculkan, kita lebih publikasikan lagi supaya generasi muda ini tahu sejarahnya bangsa ini seperti apa. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya sehingga rasa memilikinya semakin besar. Karena kalau sekarang sudah bagus dan tempatnya sudah ada akses jalan tangga turun ke goa, jadi sudah bagus. Kami senang sekali kalau lihat-lihat. Terus mungkin yang kurang itu kami di dalam gua kan masih gelap, mungkin ada lampu, mungkin ada cahaya sedikit lampu tuh supaya mungkin ada orang yang kita mau ambil gambar juga tidak terlalu ini bisa kelihatan semua di dalam bagian dalam. Tapi sudah bagus, tempatnya sudah bagus. Teman-teman di luar juga tadi saya sempat bawa live juga biar mereka lihat anak-anak sekolah yang mau datang kita suruh orang tuanya ajak ke sini biar lihat-lihat gua Jepang, biar ada wawasan sejarah lagi gitu. Destinasi wisata yang satu ini pastinya sangat cocok bagi Anda yang tertarik dengan sejarah dan dunia mistis. Berdasarkan cerita di atas, pastinya tidak semua orang bersedia atau berani masuk ke dalam gua. Pastikan ketika Anda datang ke destinasi wisata ini tetap menjaga sopan santun untuk menghargai dan menghormati berbagai peninggalannya. Rianto Naim melaporkan dari Biak, Papua.